Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah. Mereka imam terkenal di dunia. Kalau ada ulama sekarang ini 100 ulama dengan mereka lebih alim mana? Lebih alim mereka 4 imam ini. Ada 100 ulama sekarang dengan 1 imam jauh. Karena apa? Imam itu hafal hadis semuanya. Quran hafal hadisnya. Tapi mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi Quran dan Sunnah, kata mereka apa? Buang pendapatku. Yang mengajarkan kita untuk membuang pendapat ulama kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan ulama juga. Kan antum bisa lihat nanti antum baca buku Sifat Salat Nabi Syekh Albani atau Aslu Sifat Salatin Nabi 3 jilid. Di juz yang pertama Syekh Albani menjelaskan tentang pendapatnya para imam. Jadi mereka sudah mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Arti perkataan mereka ini kalau ada fatwa dari mereka menyalahi Quran Sunnah, buang. Apa ini merendahkan ulama? Tidak. Apa ada ulama yang bisa mengalahkan wahyu? Tidak ada. Ini kalimat yang benar. Cuma setan ini berusaha bagaimana terus menggoda gitu. Sama sekali saya nggak merendahkan ulama. Justru saya mengangkat apa di sini? Mengagungkan apa? Dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita junjung tinggi. Adapun perkataan ulama, kalau bertentangan dengan Quran harus kita tolak semuanya. Siapapun dia orangnya. Itu harus ingat itu. Quran dan Sunnah lebih tinggi dari semua yang ada. Ini wahyu Allah. Quran Sunnah. Ada ulama sebesar apapun kalau menyalahi Quran Sunnah wajib kita tolak. Itu nas. Jelas tuh. Ibnu Abbas saja menolak ketika ada perkataan Abu Bakar dan Umar berkaitan dengan haji tamattu. Tolak. Kalau bertentangan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Ini keyakinan. Ini hujjah. Ini dalil. Ini prinsip yang besar dalam agama Islam. Harus yakin. Dan kemudian dibawa oleh setan. Jangan bawa perasaan. Rusak agama dengan perasaan. Menghinakan ulama. Saya nggak pernah menghinakan ulama. Antum lihat buku-buku saya. Saya bawa pendapat para ulama, jelaskan. Setelah siapa? Setelah Quran dan Sunnah dulu nomor 1. Baru perkataan ulama. Bukan ulama dulu yang kita bawa. Quran yang kita wajib berpegang teguh, yang kita tidak akan sesat selamanya selama kita berpegang kepada apa? Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang 2 perkara itu. Al-Quran dan Sunnah. Saya nggak pernah menghinakan ulama. Saya mengajak orang kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, bukan kepada perkataan ulama. Ulama sudah mengatakan kalau ada pendapatku salah, buang. Apa ulama itu maksum? Tidak ada yang maksum ulama. Kalau ada fatwa ulama salah, ada nggak? Banyak, ribuan fatwa ulama salah, ada. Nggak ada masalah, itu manusia. Tapi dalil harus kita pegang. Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kesalahan mereka ada, wajar bagi manusia. Dan mereka enggak dihukum oleh Allah karena ijtihadnya, karena mereka sudah berijtihad. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, seorang ulama dia berijtihad, kemudian dia benar ijtihadnya, dapat berapa ganjaran? 2. Kalau dia berijtihad kemudian dia salah, dia dapat berapa? 1 ganjaran. Tapi boleh nggak kita ikut pendapat dia yang salah? Nggak boleh kita ikut. Kalau pendapatnya salah, masa mau dibela? Ada fatwa yang salah, masa mau dibela fatwanya? Jadi harus berpikir kita yang waras, gitu, waras. Kemudian timbangan kita Quran dan Sunnah al-Salam. Saya nggak pernah mencela ulama, nggak pernah mengecilkan ulama. Kita hormati. Ketika dia salah, nggak boleh kita ikut, nggak boleh kita ikut. Dan itu semua penjelasan para ulama juga yang menjelaskan demikian. Jadi antum juga hati-hati tuh. Udah taklid, udah apa kata ulama, fatwa ulama, udah. Ini ada dalil. Oh kita tolak dalil. Yang ada sekarang kan gitu. Dari ahlul bidah yang ada kan, kita dakwakan, enggak, kiai saya ngomong begini, usai ngomong. Kita bukan mujtahid, tapi kita disuruh untuk mengikuti apa? Dalil. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ikuti apa? Dalil. Kalau belum yakin lagi, baca buku saya berkaitan dengan itu. Awal buku sifat wudu dan sifat sholat Nabi, saya bawakan perkataan para imam. Bagaimana penjelasan para imam tidak boleh mengikuti pendapat mereka. Wajib mengikuti dalil.